Halo semuanya, gue Fahri dari tim podcast, HMIT. Di sini gue dengan siapa kok? Nares, Bang Nares. Oke, Bang Nares ini, sekarang kesibukan apa sih, Bang? Wah, kesibukan sekarang bekerja dan juga jadi mahasiswa S2 di Telkom juga, alah, oke. Nah, sekarang kayak gue pengen ngomongin tentang, blockchain nih. Emang hari ini kita blockchain, Bang. Langsung banget dosen, Wan. Langsung nih blockchain banget. Tuh, jadi kayak, pertama-tama kayak gue pengen nanya sih apa sih blockchain dulu? Oke, sebenarnya blockchain itu tuh sebuah teknologi ya, teknologi yang lagi emerging banget, bareng AI, tapi dia sebenarnya udah dari awal 2014-an. Lu pernah main PB? Pernah main tuh itu, tapi gue nggak main. Jadi tuh PB itu tuh dulu tuh pernah dapat reward Bitcoin juga buat beli skin-nya. Nah, kalau sekarang blockchain udah emerging banget. Nah, dari say dari iya, malah banyak banget nih, aduh. Jadi si blockchain itu sekarang punya banyak banget teknologi, salah satunya Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui. Itu tuh adalah chain yang mengampu, desentralisasi. Desentralisasi itu apa sih? Desentralisasi itu tuh, di mana teman-teman menyimpan data tidak dalam satu tempat. Oke, kalau di web tuh biasanya kan kita nyimpan data di server ya, gitu. Nah, kalau blockchain itu tersebar, itu dari node-node-nya itu dia tersebar. Jadi the node-node tuh apa sorry Bang? Node-node itu adalah di mana dia itu bisa jadi client server, kayak itu juga server. Nah, si blockchain ini adalah teknologi yang memberikan transparansi dan juga, integritas dari sebuah data. Bahkan di web itu pun ada ya konsep-konsep semi blockchain, di mana dia belum pakai blockchain, masih tersimpan di pusat. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Web2 ya? Web2 nih apa dan Web3 itu apa? Wow. Kalau di aku ya, sepengetahuanku kalau Web2 itu adalah website pada umumnya teman-teman buka kayak website di Google, seperti web Telkom itu, ya kan itu ya oke. Tapi kalau misalkan di Web3 itu tuh yang udah dikasih bumbu blockchain, lalu dari blockchain. Jadi Web3 itu teman-teman datanya bisa terinteroperabilitas langsung gitu, peer to peer, node ke node, nggak terpusat. Jadi kayak misalkan teman-teman itu, apa ya, ngebayangin transaksi transaksi itu teman-teman nggak, dikonfirmasi dari sebuah institusi atau dari sebuah tempat aja, tapi bisa langsung dikonfirmasi sama node-node lainnya, gitu. Dan Web3 itu lebih aman sih sejauh ini, tuh. Nah, kalau apa ya, blockchain nih, kalau gue nih belum pernah terjun ke dunia blockchain sih, Bang. Mungkin, apa sih yang bisa dijelasin kalau buat yang nol banget nih? Oke, ini aja lah, singkatnya aja, singkatnya ya, blockchain itu gila dia bilang teknologi ya, perkembangan teknologi. Cuman orang nih di Indonesia nih taunya blockchain tuh kripto mulu, iya. Dan itu menurut gue sayang banget. Sedangkan di, Web3 atau web yang udah pakai blockchain gitu ya, di Web itu kalau orang yang bisa bikin Web3 itu, dia pasti udah melihat masa depan gitu. Kenapa masa depan? Karena di hari ke haris, itu orang pasti akan semakin takut terkait integritas data. Kepercayaan datanya apakah secure atau enggak gitu-gitu ya. Nah, dengan adanya blockchain itu tuh bisa memenuhi, kepercayaan itu gitu. Dengan konsensus dan algoritma yang ada di blockchain, itu jadi lebih secure, lebih aman. Dengan cara kerjanya tuh kayak gimana tuh? Cara kerja dari blockchain sendiri adalah gini, kita bayangin kita ada punya 3 blok nih, 3 kotak kan. Iya, blok dan juga chain rantai. Jadi blok satu dia itu akan terafiliasi dengan blok 2 Mbak. Blok 2 terafiliasi dengan blok ketiga. Ya, kalau misalkan blok kedua itu ada ya perubahan, blok 3 dan selanjutnya terus oh gitu. Apalagi kalau blok pertamanya udah rusak nih, blok kedua, ketiganya ya udah rusak terus. Makanya kalau misalkan mau ganti data di bloknya itu sangat sulit, karena ya itu, pas satu mau bersisain. Oh, gitu gitu. Oke oke oke. Terus ada pertanyaan lagi nih, Bang. Apaan tuh? Ini kalau kita lihat nih hype-nya blockchain dari dulu sampai sekarang, itu menurut Abang nih yang bener-bener worth it itu di bagian mana? Iya, kalau menurut gua, yang paling worth it, itu di bagian teknologi yang digunakan. Jadi, benar-benar teman-teman pakai teknologinya untuk kebutuhan bisnis pada umumnya. Misalkan, teman-teman, mau ini deh, konversi uang gitu. Teman-teman kalau misalkan mau transfer orang ke orang luar negeri ya, kita base Indonesia kan.
mau transfer ke Eropa atau ke Australia, itu kan harus konversi ke mata uang mereka. Dan konversi mata uang itu, gap-nya naik turunnya lumayan harian kan, harian dan berbeda-beda. Bahkan rupiah sekarang udah 16.000 guys sebetulnya kan. Nah, tapi kalau teman-teman itu pakai blockchain aja, itu teman-teman bisa transfer itu kemana aja gitu loh. Misalkan ada satu token yang sering banget digunain banyak orang dan juga sering gue gunain, namanya token USDT. USD itu USD Tether, atau dia emang basisnya dari Amerika, mata uangnya USD. Cuman dari USDT ini bisa transfer mana aja, tanpa harus konversi ke, uang manapun. Kalau misalkan mau digunakan di real life, itu ya dia bisa convert ke mata uang natif mereka, atau mereka bisa langsung pakai USDT itu tadi. Oh gitu. Bahkan beberapa negara itu dan juga payment gateway seperti Stripe, kan mereka udah mendukung pembayaran blockchain. Nah, makanya gue bilang kayak teknologi sesuai dengan bisnisnya ya, kalau misalnya kita ngomongin keseharian ya, interoperabilitas keuangan, ya menggunakan token sebagai alat pembayaran. Oke, tapi kalau misalkan kita ngomongin teknologi lain lagi nih, terkait, investasi investasi tanah. Di blockchain tuh atau di BT kita sekarang tuh udah bisa RWA atau real world asset, yaitu mengubah sertifikat tanah menjadi, NFT, dan NFT-nya itu yang di-share gitu. Berarti kayak udah banyak banget nih Bang, blockchain ini di mana-mana sekarang udah banyak dan karena di perkembangan yang cukup pesat banget di 2024 tuh ya, 25 ini juga kenceng banget. Balik lagi ke RWA, lu pernah bayangin nggak ketika sertifikat tanah itu dia ada konflik nih, dia sampai terseret, dia kan terseret hukum gitu. Itu kan karena ada nomor yang sama atau di lahan yang sama. Ya kan kalau di blockchain atau di Web3 itu nanti si sertifikat tanah itu dengan nomor itu, dia bakal jadi NFT. Ingat, gambar tuh bisa di-download nih sama orang, tapi nomor smart contract di belakangnya itu, atau di sistem blockchain-nya itu, jarang bisa diubah sama orang lain. Dan saya akan tersangkut pada, entitas satu orang ya, smart contract itu. Nah itu yang dia nggak bisa diubah kecuali orang ini memberikan akses untuk perubahan, gitu. Jadi kayak, ya udah pasti bakal aman, data lo nggak bakal hilang, bisa ke-track gitu. Terus kayak gue tadi kayak contoh lainnya tuh ada yang Bali sih. Kayak itu ada RWA, terus ada yang interoperabilitas keuangan tadi menggunakan token. Teman-teman juga biasanya keuangan itu, ini keuangan lagi nih, kayaknya lagi rame banget nih namanya keuangan nih, namanya DeFi pasti ya, Decentralized Finance. Decentralized Finance, DeFi. Oke, di DeFi itu teman-teman bisa melakukan investasi, nggak cuma dengan trading. Kalau mungkin gue bisa ngomong bahasa bayinya dengan reksadana. Ya, tapi di reksadana di blockchain ini atau di OKX kita ngomongnya pakai Vault gitu. Vault itu, nanti teman-teman bisa staking nanti ada kayak manajer investasinya juga. Cuman pakai asetnya baik itu. Widih. Jadi kayak teman-teman pasti dapat trace income yang rate-nya cukup tinggi juga, 5-8% bisa di atasnya juga, tergantung manajer investasi. Tergantung manajer investasinya. Oke, yang daerah reksadana kan ngasihnya 3-5 kan. Nah, kalau ini bisa 5, 8, dan bisa lebih, tergantung manajer investasinya. Dan ini bukan financial advice ya. Kayak dia ngerti nggak boleh gitu. Tahu-tahu aja kayak. Terus, di rumah sakit, lu bayangin nggak ketika orang itu, mmm, mau ngasih bayi tabung, ya, oke. Ini kita ngomongin dari health sector ya. Bayi tabung itu kan pasti sensitif ya, untuk ovarium dan juga spermnya ya, oke. Nah, itu tuh harus ada ditandain kan. Nah, itu bisa kita pakai sistem blockchain biar memverifikasi kalau, organ ini pemiliknya ini dan tidak akan terbongkar. Wow. Itu untuk di health sector. Kalau misalkan di agronomis atau di pertanian gitu, pertanian tuh kita juga bisa pakai blockchain buat, ngitung, hasil panen. Untuk bukan validasi, apa ya namanya, membuat data hasil panen itu clear dan tidak bisa diubah, tidak ada manipulasi data. Nah, kalau lu tahu contoh-contoh yang gue sampaikan tadi, sebenarnya itu konsep blockchain itu udah menjaga integritas dan tidak ada manipulasi data di dalamnya. Nah itu tuh, jadi Web3 itu menjaga data lebih secure, 2, membuat data ini tidak bisa dimanipulasi. Karena kan di konsensus blockchain bau 1 kalau blok 2 rusak nih atau di-hack gitu ya, bau 3 selanjutnya tidak ada yang nerima, bisa menerima. Langsung kayak
ya udah rusak aja gitu, rusak betul deh, semua datanya bakal kena dampak, gitu. Seberpengaruh itu berarti ya? Seberpengaruh ini. Betul, dan apalagi sekarang kan di era digital ini kan banyak sekali scam, fraud, dan lain sebagainya menggunakan website bodong lah gitu bilangnya. Nah, kalau dengan adanya blockchain itu dia bisa nge-secure data itu. Oh, aduh, oke 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 oke. Terus kayak, ada lagi nggak sih contoh yang menurut Abang nih kayak potensinya gede yang underrated banget sekarang? Oke, mungkin gue nggak bisa bilang underrated, tapi sedang diusung mungkin ya, sedang diusung. Jadi namanya itu stablecoin, yaitu untuk interoperabilitas keuangan, tapi dengan uang yang stabil. Kita tahu nih kalau di market kripto itu kan, dia itu kan volatile banget ya marketnya, naik turun, apalagi Bitcoin. Dan sekarang kalau sekarang banget lagi bear market nih, bear market berarti lagi turun banget ya. Nah, itu ada narasi stablecoin dan ini sedang lagi diusung di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Indonesia punya stablecoin IDRX. Nah, kalau teman-teman mau nyari, koin yang harganya 1 banding 1 dengan rupiah, itu IDRX, gitu. Ini bukan bukan promosi, cuman, eee, IDRX ini emang narasi yang bagus banget dan juga, mmm, ini gue bilang startup yang mengusung sampai di tingkat negara dan dia itu sampai maju ke pemerintahan gitu loh. Menurut informasi yang gue dapatin, IDRX itu emang udah mau semacam dilegalin, iya, dan bakal diterima sebagai alat tukar ya, alat tukar. Nggak bisa bilang mata uang ya, tapi alat tukar, jadi alat tukar. Itu stable coin. Terus kalau yang lainnya gimana? Teknologi yang underrated ya menurut gue, itu adalah yang membantu keseharian, orang-orang. Mbak nggak bisa bilang ini teknologi tapi lebih ke produk. Kayak misalkan teman-teman mau payroll nih, mau gaji orang. Iya. Gaji orang berdasarkan absensi atau berdasarkan kehadiran atau berdasarkan kerja, jam kerja dan juga workload atau berat pekerjaan. Itu teman-teman bisa masukin, di sistem blockchain buat otomatis bayar sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi fair gitu, jadi fair. Misalkan lu emang kerja 3 jam, ya udah lu dibayar 3 jam. Tapi kalau misalkan lu kerja 8 jam tapi kok cuma dibayar 3 jam, kan nggak fair ya, tuh. Nah itu makanya dengan sistem blockchain perusahaan bisa otomatis gitu. Apakah di Web2 bisa? Bisa sebenarnya. Cuman kalau misalkan di Web3 itu udah ada skema khusus yang bisa nge-handle itu dan juga itu akan fair, bisa di-track langsung. Bahkan data-data lu yang lu masukin ke blockchain-nya, apakah ini bisa apa namanya, apakah benar dia tuh kerja 3 jam? Apakah dia kerja 5 jam? Apa dia kerja 8 jam? Itu bisa di-track. Udah ada itu. Berarti kayak udah bener-bener udah terstruktur gitu ya, terstruktur parah sih. Jadi Web3 itu tidak menggantikan Web2, tapi hanya menambah, fungsi yang terbatas di Web2. Yang fokus utamanya yaitu integritas dan keamanan data. Keamanan data, oke betul. Berarti emang mainnya di situ aja? Iya, dan menurut gua perubahan tiap era itu kan pasti nambahnya sebenarnya sedikit-sedikit. Kayak di web satu kita cuma bisa baca doang. Iya, web one. Web 2 kita bisa baca dan menulis, nggak ada sistem crowd. Ya kalau di web 3 gue bilangnya ada smart contract yang dia itu akan ke-trigger ketika sebuah sistem itu, memberikan sinyal. Contohnya kayak, "Oh orang ini udah kerja 3 jam berarti harus gue bayar." Contohnya. Itu dengan sistem smart contract itu bisa kayak gitu. Terus apa bedanya dengan web 2 gitu? Nah kalau di web 2 itu masih bisa dikontrol sama orang pusat. Oke, kalau masih bisa dikontrol sama, apa namanya, admin lah gitu ya, ya, betul, masih bisa dimanipulasi. Nah, tapi kalau misalkan di Web3 itu udah pasti otomatis by system, oke tuh. Ya sesuai dengan yang ini, apa, yang ada di kepala gue sih, ya bener kayak gitu. Sama terus ada lagi kayak banyak yang bilang tuh ya kalau blockchain tuh ribet. Nah, kalau menurut gue nih, kayak blockchain-nya juga ribet sih, Bang. Kayak ribet, menurut gue masih kayak, apa ya, banyak banget lah harus harus dipikirin gitu. Cuman, eee, misalnya kayak gue nih, yang nggak tahu apa-apa tentang blockchain itu, lu, mulainya dari mana sih? Oke, statement ribet ya? Oke, pertama, kadang gue pengen ngomong ribet itu, teman-teman karena nggak tahu fungsinya buat apa. Ya makanya teman-teman bisa ribet, harus ini, harus itu, harus ini.
Nah, kalau misalkan setelah teman-teman tahu, pasti bakal, "Oh, ternyata emang posisinya teman-teman kalau misalkan mau masuk sebuah web, teman-teman loginnya pakai apa biasanya? Kalau web, ya login daftarin Google Google atau ya di web harus daftarin kan. Nah, kalau di blockchain itu akun itu disimpan dalam sebuah wallet dompet. Nah, akun itu bisa digunakan hampir di seluruh, platform Web3 atau di apps selama di apps itu mendukung chain-nya atau blockchain-nya tadi udah jelas satu API itu udah oh ya, berarti satu akun itu udah link ke mana-mana ke Web3. Itu by wallet, kayak address aja. Dan teman-teman kan kalau misalkan Google kan harus ngubah password ya gitu kan. Nah, kalau di Web3 itu sebenarnya bisa dibilang ribet atau enggak, cuma teman-teman cuma perlu menghafal 12 kata untuk membuat wallet itu. Kayak apa tuh Bang, negara ya, Bang. Karena ya ada, setiap wallet pasti akan memiliki kata yang acak, kayak misalnya sabun, sampo, gitu-gitu. Tapi 12 kata, dan 12 kata itu teman-teman harus ingat. Kalau misalkan teman-teman lupa, teman-teman nggak bisa masuk. Verification-nya kayak gitu, Bro, di bukunya. Itu namanya parapreski. Parapreski, ya parapreski itu tuh buat menyimpan wallet teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nambah autentikasi, bisa juga. Jadi sekarang parapreski mau disambungin ke Google, atau sambungin ke email, itu bisa. Cuman secara natif, wallet itu cuma butuh 12 kata itu, buat bikin satu akunnya itu. Jadi semuanya bisa dipakai ke mana-mana. Berarti 12 kata itu ya, kata itu kuncinya, parapreski itu tadi. Itu untuk di wallet. Nah, dari wallet teman-teman bisa apa? Menyimpan saldo, menyimpan transaksi, menyimpan NFT, ya boleh mungkin masuknya lah ya NFT ya, NFT. Nah, terus di wallet itu teman-teman juga bisa masuk ke sebuah sistem, kayak pada beberapa platform seperti Luma sekarang, teman-teman login tuh nggak cuma dari Google atau Apple ID aja, tapi bisa pakai wallet. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan menghadiri acara dengan undangan digital gitu-gitu, teman-teman bisa pakai wallet teman-teman aja. Untuk memverifikasi kalau itu ada teman-teman. Iya iya, itu. Terus kalau misalkan mau ngeribet atau ya biasanya orang-orang tuh terhambat di situ aja sih, kayak harus bikin wallet dulu lah, harus gitu. Karena itu belum terbiasa dan masih baru gua bilang. Kalau dari zaman duluan kayak terbiasa, ya udah bikin email nanti password, terus verifikasi ke HP dan sebagainya. Menurut gua dengan verifikasi ke HP buat multi factor authentication itu lebih secure ya, bagus tuh. Di blockchain sebenarnya juga udah bisa. Cuman, kalau emailnya kebobol harus yang di-password dan sebagainya kan. Iya, kalau selama 12 saat lalu aman, full default pasti bakal aman di wallet, di blockchain itu. Sebenarnya itu sih, dan banyak banget sebenarnya di blockchain nggak cuma pakai 12 kata, ada cara-cara lain buat nyimpan wallet itu. Cuman paling gampangnya ya pakai 12 kata itu ya sama lain. Terus ada apa lagi sih, kayak itu kan kuncinya tuh 12 katanya itu aja? Ya, itu untuk selain wallet, selain itu, nah teman-teman baru bisa masuk ke katakanlah, dunia Web3 dengan YDF atau decentralized game, Web3 games, itu teman-teman bisa langsung nyoba-nyoba aja sih, kayak di apps. Tadi gue nyontoh seperti ngasih contoh buat interoperabilitas transfer duit orang luar negeri, ya kan. Terus teman-teman kalau games, di Web3 games itu bisa tuh, teman-teman habisin game nih dapat reward. Nah, reward itu kan ini kita games on kompetitif aja ya. Kalau mau dapet reward, kalau nggak jadi joki, ikut kompetisi, iya dan ikut turnisi. Tapi kalau di Web3 biasanya teman-teman setelah menyelesaikan sebuah game atau menyelesaikan sebuah level, teman-teman dapat reward dari situ. Nah, tokennya gimana? Bisa diuangkan, bisa diokan, bisa ditoken. Nah, tokennya diuangkan. Contoh game itu kayak gimana sih Bang? Biasanya kan kayak orang-orang nih suka game gitu kan. Kalau suka game itu kan, kalau saya ngedengar kata game nih menarik nih tertariknya. Nah, itu game itu kayak gimana Bang? Kalau di saya tuh? Kalau yang rame ya dulu tuh ada Axie Infinity, pernah denger ya? Nggak pernah denger sih. Jadi dia kayak ngatasin telur-telur gitu, terus telurnya tuh ada harganya, bisa dijual beli. Terus kalau misalkan habis perang atau habis raid gitu, teman-teman bisa dapat, telur lagi. Nah, telurnya bisa dijual-jual lagi. Oh, berarti kayak bisa dapat telur jual, dapat telur jual gitu nih kayak Roblox gitu. Tapi kan dia bisa langsung jual di situ. Kalau misalkan di Roblox itu kan dia harus jual langsung ke orang kan. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama, cuman dia pakai kripto pembayarannya, gitu untuk di Axie. Dulu ada HMIT itu pernah kerja sama Achievers. Achievers ya, Achievers itu juga salah satu Web3 games yang kalau teman-teman nyelesain satu level, teman-teman dapat 50 AKV coins. Nah, nanti setelah berapa ribu, teman-teman bisa ditukerin.
token Achievers dan token Achievers itu ada harganya. Itu, oke 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 oke. Terus kalau ngomongin tadi platform ya, nah platformnya tuh, eee, kayak platform apa sih Bang? Kayak platformnya semacam apa? Oke, paling ini dulu ya, kita mulai dari yang paling gampang, NFT menurut gua paling gampang. NFT itu buat digital creators yang mentokenisasi tokennya itu, jadi bisa lebih berharga gua bilang. Karena nggak cuma gambar-gambar doang, tapi bisa dihargain tiap tokennya. Nah itu kayak OpenSea kalau dulu tuh, orang taunya OpenSea itu subuh tuh gua bilang. Ada Magic Eden juga, ya itu platform buat jual beli NFT. Oke, jadi emang kita jual beli aset digital dan di situ biasanya bisa ada NFT buat gaming, ada BFPs dan juga BFPs itu profile pictures, terus ada juga buat NFT komunitas, gitu. Itu ada untuk NFT. Terus kalau misalkan, yang di bagian blockchain Web3 lainnya ada apa Bang, ya? Teman-teman bisa lihat ada namanya platform Factor Finance, oke Factor Finance atau Factor.fi. Itu tuh dia platform bisa staking dengan strategi teman sendiri. Jadi teman-teman bisa bikin reksadana dengan strateginya teman sendiri, tapi nanti di-manage sama orang. Maksudnya bikin strategi itu gimana tuh? Katakanlah kita diatur dulu deh, pasar uang, saham, obligasi gitu kan. Kita masukin duit, ya udah nanti ada robot yang ngelola ini kan. Nah, kalau di kripto nanti bisa pasar uang gitu, katakanlah pasar uang ini A gitu, terus ada B, ada C gitu kan. Iya. Habis A, untung dari A masukin ke B, B untung lagi masukin A, terus A ke C, habis itu A. Ada strateginya gitu buat bikin vault. Terus ada buy lending borrowing di AAV ataupun staking by Uniswap. Nah itu teman-teman bisa kasih, buat strategi-strategi seperti itu. Nah kalau misalkan mau belajar lebih jauh berarti teman-teman harus belajar terkait, tokenomics cryptocurrencies di situ. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet ya udah teman-teman langsung aja Factor Finance, masukin duit dan entar dapat, untung dari situ, dari staking di situ. Kalau enggak, apa ya platform Web3? Ada, platform yang kemarin, bagus menurut gua proyeksinya. Jadi teman-teman tuh bisa beli tiket, NFT. Tiketnya nggak bisa dijual beliin deh, ya kan? Kalau habis beli tiket, ya udah lu dapet tiketnya itu. Bayangin tiket konser, terus kan kadang ada yang di ini kan, ada yang di-send 2 kali terus kayaknya kayak nah itu kalau di konsep itu, dia secure, aman, murah, namanya kalau nggak salah Lumi. Lumi, iya, itu dia jual di tiket di situ. Oh, itu tuh, ya platform tuh sebenarnya banyak banget. Temen-temen kalau misalkan mau, eee, nyari dan belajar tentang blockchain atau Web3, teman-teman jangan pakai Instagram. Kenapa tuh Bang Muke? Nggak boleh begitu? Karena susah nyetting-nya. Yup, makanya harus pakai X, di situ dan banyak sekali teman-teman bisa belajar blockchain dari situ. Oh ada X banyak banget komunitasnya sih harusnya ya? Banyak banget Om, iya, misalkan community juga banyak-banyak kreator Web3 atau blockchain itu di X. Gitu, yang lain di X juga bukan di betul yang lain deh. Dan kalau misalkan lu tahu nih di blockchain atau Web3 bisnis itu, kebanyakan orang itu bergerak secara organisasi kan. Iya. Nah, jadi kalau mau masuk tadi sempat ada pertanyaan tuh, kalau mau belajar, Web3 atau blockchain dari mana? Nah, yang pertama itu harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Jangan sampai lu masuk dengan buta. Setidaknya tahu tuh Elementor itu apa, wallet itu apa, ya kan. Terus yang kedua, ini cara masuk dan juga cara mendapatkan pekerjaan paling mudah. Yaitu dengan ikut komunitas. Komunitas kan pasti ada yang ngurusin tuh tiap komunitas sih. Iya. Nah dan tiap chain nih seperti katakanlah kita bilang Bait, Yui, Solana itu ada community manager-nya masing-masing. Di bawah community manager ada traders yang kerja aja cuma nge-trade komunitas setiap hari. Itu cara masuk ke crypto paling mudah dan paling reliable buat orang-orang yang punya pemahaman teknis. Entah teman-teman developer, entah teman-teman marketing, entah teman-teman arah media, atau teman-teman background-nya akuntansi, bisnis dan sebagainya, itu bisa dari situ. Dan teman-teman bisa belajar dari sebuah komunitas. Gitu. Cara masuk, Pak. Dan belajar dari komunitas, kalau teman-teman di Bandung, rekomendasi gua ke Dev Web3 Bandung. Itu komunitasnya menurut gua bagus banget dan mereka saling ngebantu. Sharing project, mereka sering bikin WFC juga.
Jadi komunitas Guild itu nggak selama tentang langsung trading nggak. Tapi tetap ada seri dan kita malah ngomongin tentang platform apa nih yang bisa kita bikin teknologi ini. Konsepnya bukan kita menggantikan platform yang udah ada, tapi menambah value dari platform yang udah ada dengan konsensus blockchain ini. Oh berarti, kalau lu sendiri Bang udah masuk di Web3 Bandung ini Kak? Nah, dari tahun ini baru Kak, baru buka tahun ini, ya dari tahun ini mulai masuk juga. Itu mulai. Kalau di sana itu perkembangannya udah kayak gimana? Udah ngapain aja deh di situ nih? Di situ komunitas kita sering kumpul, sering main juga. Terus kalau yang Web3 Bandung kemarin habis bikin pelatihan ya. Yes. Nah kalau di Dev Web3 Bandung suka bikin ini juga sharing session terkait kalau secara teknologi ya, tech itu teman-teman suka ngajarin buat bikin platform Web3 itu gimana sih, ngajarin kayak gitu. Terus teman-teman juga ada yang ikut hacket kreator, ada yang bikin startup tuh. Jadi bener-bener komunitas yang campur aduk. Ada juga yang tiap hari kerjanya bikin meme doang gitu. Sampai kerja di Chaters gitu ya, dia kan harus ngalamin komunitas ya Iya gitu. betul betul itu. Dia bikin meme, bikin hal seru-seruan, kadang suka fall atau suka bikin mabar, ya selayaknya komunitas lah, ya kayak keluarga lah ya, kayak keluarga gitu. Asik banget itu gitu. Oke. Oke ke next question sih Bang. Oke, boleh. Menurut Abang nih kayak hal-hal apa yang bisa bikin blockchain jadi kayak bagian dari kehidupan sehari-hari? Oke, kalau menurut gue pribadi, blockchain yang bisa bikin dia diadaptasi secara masif, iya, itu diksi kedua saya hari itu karena satu integritas data tadi, terus juga secure, dan juga itu lebih mudah. Kayak yang gue kasih cerita tadi, kita mau transfer sama orang UK ini gitu. Kita nggak perlu ubah ke GB pound sterling gitu. Iya. Itu dengan satu token yang kita sepakatin, gue sama dia sepakat kita mau bertransaksi dengan token ini, ya tinggal pakai itu. Itu untuk dari ekonomisnya. Terus kalau misalkan yang harapan gue itu sertifikat tanah tadi, saya gue ngeliat masih sering sekali ada sengketa terkait tanah ya. Nah, kalau misalkan ada blockchain itu berarti dia lebih transparan, lebih bagus. Lebih bagusnya dalam konteks, ya jelas tuh berarti duluannya siapa, bisa di-track dari misalnya tadi pemiliknya siapa, lu yang tadi yang punya, terus lu jual ke gua, kan berarti pindah ke gua kan dia. Misalkan orang nyari lagi ke lu udah nggak ada, ya tapi ada track record dia, tapi karena kalau lu tuh ngejual ke gua, ya itu bisa dibuka gitu secara umum. Cuman identitas lu sama identitas gua disembunyikan. Ya itu tuh. Tuh, apalagi ya kalau misalnya rutin, gua mikirnya itu sih. Lebih ke konsep blockchain itu bukan menggantikan apa yang nggak ada, tapi menambah value terutama dalam keamanan juga integritas data. Tuh, oke, itu kalau misalkan bisa digunakan masif, kayak misalkan voting. Nah sini, jadi kepikiran nih, misalkan kita voting, eee, gue nggak mau mengganggu urusan sebuah negara yang besar banget itu ya. Jadi kita ngomongin voting komunitas aja deh, mau memilih ketua gitu. Kalau misalkan dia pakai vote kan dia bisa pakai akun ini ya, akun Ghost atau akun manipulasi. Iya, jadi kayak 1 orang 2 3 kartu sampai 1 orang nih, tapi dia nontonnya 5 kali. 5 kali, iya bener bener bener. Itu kan menurut gua kurang pas ya untuk, pemilihan. Apalagi pemilihan ketua tuh, community kan. Nah, kalau misalkan pakai blockchain, kita tuh bisa bikin proses di mana si pemilihan ini satu orang cuma bisa satu, dan dia bisa di-track apakah dia udah nge-vote atau belum, gitu. Dan itu satu orang pasti punya satu wallet yang gue bilang tadi, atau satu identity, satu wallet tadi, pasti langsung ke-track tuh, oh ini udah nge-vote, ini udah pas belum nih dari kebutuhannya. Berarti kayak buzzer-buzzer nih nggak bisa apa, pakai akun bodong nih Nggak bisa, saya dan semua transaksi valid, karena nggak usah kan beberapa pilihan yang nyoblos-nyoblos, keterhimpunan bisa, atau ada yang tidak sah gitu loh. Nah ini pilihannya dia pasti sah, tuh kalau misalkan dia yang tidak memilih, dia tidak akan mengirimkan, voting-annya. Tapi kalau misalkan dia memang memilih dan mendukung seorang pimpinan, tidak akan menggunakan, hak pilihnya dengan sistem blockchain dia lebih transparan, lebih aman, oke, gitu, bisa divalidasi lah ya. Oke. Itu sih menurut gue yang bisa dikembangin dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Nah, kalau saya itu kan tadi dalam waktu dekat nih, kalau dalam waktu panjangnya nih, waktu Ke depannya kalau dalam waktu panjang sebenarnya, sangat
luas sekali ya. Gue mungkin belum bisa memberikan contoh, tapi kayak yang data pasien, soal kesehatan ya. Terus entah nanti AI bisa bikin apa, blockchain tuh bisa mengamankan data dari AI-nya gitu loh. Jadi bukan berarti blockchain berdiri sendiri, AI sendiri enggak, tapi dengan adanya blockchain, adanya AI, kita berkembang bersama. Tuh, bener. Kan blockchain ini masih agak underrated kan, orang masih kayak AI, AI, AI. Dan setelah AI apa? Blockchain, code secure. Karena ini udah bisa ini kan, bisa ngubah muka orang. Iya, kan ada bisa bikin video gitu ya di-pack lah, di-play ke. Nah, kalau misalkan dengan blockchain kan kita bisa mungkin ya, bisa melawan apakah validasi apakah itu muka orang beneran atau enggak. Ya kan misalkan muka orang beneran bisa disimpan, ngetin gitu. Terus nanti blockchain bisa nge-secure kalau informasi yang disampaikan itu betul. Kadang kan di dunia digital ini kita salah ngomong dikit deh di sosial media, itu kan udah bisa jadi bumerang yang sebetulnya panjang kan. Betul. Nah, dari sistem ini nanti bisa memvalidasi apakah itu tuh benar dia atau tidak. Oke. Oke, paling iya itu aja sih palingan. Wah, seru banget ya hari ini. Jadi ngomongin misalnya banyak banget ya, jokes ini banyak banget. Terus kayak, oke Bang, thank you so much. Oke, Bang Nares, siap. Kita dari HMIT Podcast, pamit undur diri. Terima kasih guys.